Ya, em, bisa langsung dimulai ya Ustaz. Ya, syukran. Masih di mute Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada Sabtu hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan rutin kita, pekanan kita, kajian Sabtu pagi ba'da subuh, yaitu majelis subuh virtual yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah di pertemuan 166. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang tema akidah Islam bagian keempat. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ikrimah Arfan LC yang pada hari ini, pagi ini sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Gimana luar antum? biasa ya. Alhamdulillah Ustadz. Lagi di Bandung atau di mana Ustadz? Enggak, lagi di Jakarta. Kebetulan, tapi Oh, di bukan di rumah. Jakarta. Aha, ya. Baik, jamaah virtual subuh, kita akan buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan maksimalkan Bismillahirrahmanirrahim. untuk kajian hari ini sampai pukul 6.30, mungkin 6.15 kita ada pertanyaan sesi tanya jawab dan kemudian akan ada doa, setelah itu kita akan ada penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung saja waktu dan tempatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Suaranya jelas? Ya, jelas. Gini jelas ya? Ah, baik. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد pertama sebelum kita bahas masalah apa namanya akidah, kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan tentang akidah. Kemarin ada beberapa yang bertanya, banyak yang tanya tentang masalah hukum apa namanya ulang tahun. Sedikit saya ingin menjelaskan, saya ingin menjelaskan tentang ulang tahun, kemudian nanti baru kita masuk kepada pembahasan insyaallah taala. Jadi mungkin yang perlu atau yang ingin saya sampaikan adalah pertama saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak pernah belum pernah ikut apa namanya merayakan ulang tahun dari mulai lahir sampai sekarang. Saya atau keluarga atau anak-anak belum pernah sama sekali. Di rumah kita mengadakan ulang tahun belum pernah. Namun kalau kita tidak suka sesuatu, kita tidak boleh mengharamkan. Karena yang berhak untuk mengharamkan atau menghalalkan bukan kita tapi Allah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh bicara sembarangan atau semau kita atau sesuai hawa nafsu. Hawa nafsu terbagi dua. Ada hawa nafsu yang apa namanya? Hawa nafsu yang condong kepada sesuatu yang dilarang. Semuanya kita bilang haram, itu juga bisa termasuk hawa nafsu. Jadi kita sukanya mengatakan ini haram, semuanya haram. Itu hawa nafsu. Kemudian kadang-kadang kita juga suka mengatakan semuanya boleh, halal, halal, halal. Itu juga hawa nafsu. Yang menentukan bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita pahami. Abu Hanifah seorang ulama. Beliau menghalalkan namanya nabi.
An-nabidh dalam madhab Abu Hanifah, nabidh itu seperti minuman. Semua selain Abu Hanifah mengharamkannya. Mereka mengatakan itu seperti minuman keras. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, suaranya jelas sekarang? Oh, Ustadz, suaranya jelas, cuman agak kecil tadi suaranya. Oh Nah, kalau gitu, jeda. jadi harus ditepegang gini ya. Ya, taib, taib. Sekarang jelas ya, suaranya jelas. Ya, ya keras. Ya. Ya, taib. Ana ulangi sedikit biar biar jelas. Jadi kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita, baik kita suka atau tidak suka. Kalau kita sukanya mengharam-haramkan, itu bisa jadi hawa nafsu juga bisa jadi. Atau kita suka menghalal-halalkan, itu juga hawa nafsu. Abu Hanifah menghalalkan nabidh. Nabidh itu dikatakan oleh selain Abu Hanifah minuman keras. Tapi Abu Hanifah mengatakan itu bukan minuman keras. Dia menghalalkannya. Abu Hanifah tidak pernah minum nabidh. Tapi beliau menghalalkan. Dan dia mengatakan, kalau aku diberikan dunia dan segala isinya untuk mengharamkan nabidh, aku tidak akan haramkan. Kemudian dia mengatakan, kalau aku diberikan dunia dan segala isinya untuk meminum nabidh, meminum, aku tidak akan minum. Jadi dia tidak mengharamkan tapi tidak minum. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan nabidh, tapi dia tidak bisa mengharamkan sesuatu yang dianggap tidak haram bagi dia. Jadi ini penting kita mukaddimah untuk membahas masalah ulang tahun. Kita bahas ulang tahun. Ulang tahun berasal dari budaya, bukan budaya kita, budaya Barat. Kebudayaan kebudayaan bangsa lain itu apa namanya, tidak boleh kita ikuti kalau berkaitan dengan ritual keagamaan. Kalau ada ritual keagamaan di situ tidak boleh kita ikuti. Tetapi kalau bukan ritual, masih belum jelas atau gimana? Sudah Ustadz, cuman Ustadz khawatir pegal tangannya. Bisa cabut ini headsetnya cabut. Terus Sekarang gimana? masukin lagi. Ya, udah Ustadz. Tapi nggak apa-apa Ustadz gini tangannya. Iya, ini sekarang tadi tadi jelas nggak ante barusan? Ya, Jelas, jelas tadi. Betul. jelas, Ustaz. Oh ya. Jadi apa namanya, kebudayaan Barat, kebudayaan Cina, kebudayaan kafir, jika berkaitan dengan ritual itu yang diharamkan. Namun jika tidak berkaitan dengan ritual dan kekhususan mereka, maka tidak haram. Tidak haram bisa kita ketika mengikuti kebudayaan tersebut tidak bisa diharamkan. Jadi pembatas sesuatu itu boleh diikuti atau tidak boleh adalah apakah itu berkaitan dengan ritual atau tidak. Jadi begitu. Dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Malik dulu pernah pernah ditanya tentang satu peci yang dipakai oleh orang Kristen, tapi peci tersebut bukan khusus, ya beda dengan peci Yahudi. Kalau Yahudi memang berkaitan dengan ritual keagamaan mereka, tapi kalau peci yang ditanyakan pada Imam Malik namanya burnus. Imam Malik mengatakan boleh dipakai. Orang-orang mengatakan orang Kristen pakai dari sana, tapi Imam Malik mengatakan itu bukan kekhususan mereka. Jadi tidak berkaitan dengan ritual mereka. Atau ketika itu berkaitan dengan ritual, tetapi sudah ditinggalkan ritualnya, tidak ada hubungan lagi dengan ritual tersebut, putus. Maka di sini kita boleh untuk apa namanya, mengambil budaya tersebut, tidak ada masalah. Ini saya bicara budaya secara umum, tidak bicara ulang tahun ya. Ulang tahun tidak ada gunanya. Kita mau rayakan dengan nggak ada gunanya. Buat apa? Apalagi orang-orang dewasa. Tapi kalau kita bicara anak kecil misalkan, kadang-kadang kita punya anak kecil misalkan tetangga, di sini kita datang kemudian kita kasih hadiah, itu memberikan apa, kegembiraan kepada anak kecil, tidak dilarang gitu. Tetapi dengan syarat tidak ada kemaksiatan di situ. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, oh nggak boleh ulang tahun, haram karena budaya Barat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, di sini dia nanti akan kontradiktif dalam berbagai macam hal, akan kontradiktif. Ya, dia apa namanya?
pada tidak bisa melihat sesuatu itu dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ya, kalau kita lihat ulang tahun di situ ada potong kue. Potong kue tidak dilarang dalam syariat. Ada kita apa namanya tiup lilin. Tiup lilin tidak dilarang. Nggak ada yang melarang tiup lilin. Nggak ada dalilnya haram tiup lilin, nggak ada. Nah, kalau ada disko, ada dansa misalkan, itu baru haram. Karena apa? Karena ada dalil pelarangannya. Tetapi kalau tidak ada, maka tidak haram. Ya, kalau itu diharamkan, maka kita harus mengharamkan gunting pita nanti. Gunting pita, kalau ada masjid mau dibuka, ada gunting pita, atau ada kantor baru, atau ada toko baru, gunting pita diharamkan. Kemudian kita harus mengharamkan juga apa namanya bendera kuning. Bendera kuning dari Inggris itu dari Belanda asalnya di budaya Belanda. Kemudian asalnya lagi dari Inggris, budaya Inggris. Kalau ada yang meninggal mereka ketika kena wabah mereka pakai bendera kuning. Kita ikut-ikutan. Itu bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikut-ikutan kita pakai itu budaya Barat dari yang sudah kemudian kita kita serap dan kita ambil. Kemudian juga pada saat kita merayakan hari guru, hari ibu, hari apalagi macam-macam. Itu tidak ada, mungkin dari sana asalnya. Bahkan makanan ada risol, ada macam-macam. Itu bukan budaya kita asalnya, tapi budaya dari barat. Celana, kemudian misalkan dasi, pakai dasi. Bahkan dasi itu kata ada seorang syekh di Madinah, Syekh Sulaiman itu namanya, dia mengharamkan katanya dasi itu ada kaitannya dengan salib dan sebagainya. Kalau sesuatu sudah hilang kaitannya dengan ritual keagamaannya, dibolehkan. Ya, dasi boleh, tidak ada masalah. Tapi yang mau ikuti beliau, silahkan. Nggak boleh pakai dasi. Nah, karena ya, itu pendapat dia. Tapi kalau pendapat para ulama, Ibnu Hajar mengatakan, pembedanya adalah jika itu berkaitan dengan ritual keagamaan. Begitu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, asalnya bukan budaya kita asalnya. Ya, pakaian kita yang kita pakai. Bukan berasal dari kita, dari budaya lain. Misalkan baju baju kokon dari Cina, misalnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mau mengharamkan satu, nanti banyak ujungnya tuh, nggak boleh kontradiktif. Ini mudah-mudahan jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang masalah ulang tahun. Ulama sekarang pun berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Dan tidak membolehkan mereka berdalil dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian darinya. Nah, menyerupai ini umum. Kita semua sepakat. Kalau kita menyerupai orang kafir di dalam apa namanya suatu hal yang bukan kekhususan mereka, itu dibolehkan. Kita sekarang pakai YouTube, berasal dari Barat. Kemudian kita pakai jam, misalkan tangan, mungkin dari sana. Dan seterusnya, itu disepakati kebolehannya. Disepakati kebolehannya. Berarti hadis ini umum, tetapi ada pengkhususnya. Nah, apa yang mengkhususkan hadis tersebut? Orang-orang yang memberikan apa namanya pengkhususan sendiri, mereka ngarang-ngarang sendiri, itu tidak punya pengkhususan yang jelas. Kalau kita punya sesuatu yang mengkhususkan yang jelas, adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jika sesuatu berkaitan dengan ritual keagamaan mereka, itu merupakan kekhususan mereka, dari situlah kita dilarang untuk menyerupai mereka. Dan itu kekhususan itu didapatkan dari berbagai macam dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW yang bukan waktunya kita bahas itu. Karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang akidah. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ahlan wa sahlan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kita sekarang lanjut ke apa namanya pembahasan akidah. Ini bisa dilanjut ya, suara yang jelas ya. Bisa, Ustaz. Baik. eh Akidah kemarin kita sudah membahas tentang awal munculnya bid'ah di dalam masalah akidah. Awal munculnya penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah akidah. Ini cerita ini semua tujuannya adalah nanti kita akan sampai kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian kita akan sampai kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Nanti akan saya jelaskan. Nanti akan kita jelaskan juga tentang kelompok kan yang menisbatkan dirinya kepada salafus soleh. Tapi sebelum itu kita harus menjelaskan dulu ini yang ingin saya jelaskan supaya kita bisa paham semua.
kenapa kita nanti membahas Ibnu Taimiyah bukan yang lain, nanti akan saya jelaskan pada saat kita sampai kepada beliau rahimahullahu taala. Kemarin sudah jelaskan, saya ulangi sedikit singkat bahwa bid'ah pertama kali muncul, penyimpangan, penyelewengan yang muncul adalah bid'atul khawarij. Khawarij muncul pertama kali. Kemudian setelah itu ada lagi Jahmiyah muncul. Ini masih muncul di abad-abad pertama. Jadi tidak semua orang yang ada di abad pertama itu benar semua, tidak. Khawarij itu muncul di abad pertama, ya, di khairul qurun, di sebaik-baiknya abad. Itu adalah Khawarij. Kemudian ada Jahmiyah. Mereka terkena fitnah atau terpengaruh oleh Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil adalah seorang mujassim, orang yang mengatakan bahwa Allah itu berjasad menurut para ulama mengatakan seperti itu, padahal beliau adalah imam tafsir besar. Tapi kemudian sebagai bentuk reaksi muncul kelompok namanya Jahmiyah. Jahmiyah pengikut Jaham ibn Safwan. Nah, kemudian terus muncul Mu'tazilah di awal kekuasaan Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah. Jadi masih di era-era awal muncul-muncul berbagai macam firqah atau kelompok di dalam Islam. Nah, pada saat muncul Mu'tazilah kemarin sudah dijelaskan, munculnya Mu'tazilah itu bukan karena ingin menghancurkan Islam, tetapi justru ingin membela Islam dari orang-orang Nasoro, dari orang Kristen, dari orang Nasrani, dan juga dari para ahli filsafat yang menyerang Islam secara pemikiran. Secara militer, umat Islam menang, tetapi secara pemikiran, mereka di situ tidak punya kekuatan. Karena mereka diserang dengan filsafat Yunani, dan juga Kristen menyerang mereka, Yahudi menyerang mereka, secara pemikiran, secara militer. Pada saat itu, umat Islam sangat kuat. Bani Umayyah dan Bani Abbas pada saat itu sangat kuat secara militer, tetapi secara pemikiran kita tidak mengenal apa namanya filsafat. Mereka ahli-ahli filsafat itu banyak melemparkan subhat-subhat. Nah, subhat apa artinya? Subhat artinya sesuatu yang menyerupai kebenaran. Subhat dari syabah menyerupai kebenaran. Nah, oleh karena itu maka muncullah kelompok ya yang disebut dengan Mu'tazilah. Munculnya mereka pada saat ilmu-ilmu keislaman belum dicatat, belum disebarkan, dan juga munculnya mereka itu pada saat mereka itu tidak memiliki pondasi yang kuat tentang keislaman. Mereka biasanya tidak belajar hadis, tidak belajar Al-Quran dan sebagainya, ya kan? Nah, oleh karena itu maka para ulama melarang dengan keras untuk belajar ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari apa namanya? Mempelajari akidah dengan menggunakan dalil-dalil akal, metode akal. Nah, ini kalau mau lebih jelas lagi, lebih mendalam lagi, ya kemarin di PCL Irsyad Jakarta Timur kita bahas tentang kalam atau ilmu kalam. Kita jelaskan ilmu kalam, dan nanti insya Allah pada pertemuan Selasa depan, insya Allah juga akan dibahas lagi tentang ilmu kalam untuk lebih jelas kalau ada yang ingin lebih jelas lagi tentang masalah ilmu kalam. Nah, intinya adalah para ulama melarang orang untuk belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena mereka belajar, tetapi mereka tidak punya fondasi keislaman yang kuat. Nah, itulah penyebab dilarang ilmu kalam oleh para ulama pada saat itu. Tetapi kemudian muncul seseorang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia tadinya Mu'tazilah, ya Mu'tazilah kelompok yang disesatkan oleh para ulama. Kenapa sesatnya? Bukan karena ingin menghancurkan Islam, tapi ingin membela Islam, namun pembelaan mereka justru merubah dan menyelewengkan ajaran Islam. Gitu. Nah, kemudian mereka itu sangat kuat. Mereka sangat cerdas. Ya, pemimpinnya Wasil ibnu Atha. Itu orang yang sangat cerdas. Tetapi kita katakan dia tidak punya ilmu keislaman. Kemudian dia menjauh dari ulama. Mu'tazilah itu artinya menjauh. Jadi Wasil ini tadinya murid seorang ulama besar Hasan Al-Basri, tapi dia menjauh, maka disebut Mu'tazilah. Nah, makanya kita katakan sumber penyelewengan di dalam Islam adalah ketika seseorang menjauhi para ulamanya, memusuhi para ulamanya, dengan tujuan baik atau dengan tujuan tidak baik. Nah, Mu'tazilah tujuannya baik, tadi kita katakan. Maka kemudian akhirnya Mu'tazilah ini masuk pemikiran mereka ke seluruh kelompok-kelompok Islam, bahkan ke Syiah.
Syiah berubah 180 derajat. Sekarang mereka justru membawa pemikiran Mu'tazilah, Syiah sekarang. Tadinya tidak. Tadinya justru berbalik dengan Mu'tazilah 180 derajat. Ya, masuk ke Khawarij, masuk kemana-mana. Itu pemikiran. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu tidak punya kekuatan dan tidak punya struktur berpikir yang bisa mencegah daripada masuknya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah tersebut. Kemudian muncul Abul Hasan Al-Asy'ari namanya. Abul Hasan Al-Asy'ari ini tadinya Mu'tazilah, kemudian dia bertaubat, kemudian dia menghancurkan Mu'tazilah sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena dia tahu pemikiran Mu'tazilah bisa membalas dia dengan cara Mu'tazilah sendiri. Nah, itu cara itu tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Para ulama hadis tidak bisa melawan mereka. Kenapa? Karena mereka bicara dengan hadis. Nah, sedangkan Mu'tazilah itu bicara dengan dalil akal. Dan pada saat itu yang ilmu yang sangat berkembang pesat dan juga yang sangat dihormati dan sangat diagungkan adalah ilmu tentang akal. Kalau sekarang, zaman sekarang kita bicara tentang ilmu-ilmu yang materialistis, ya ilmu-ilmu seperti fisika, kimia yang tajribiyah namanya, yang bisa dipraktekkan langsung. Tapi ilmu-ilmu akal sekarang tidak terlalu diminati dan tidak dianggap zaman sekarang. Kalau dulu tidak. Justru para ilmuwan para cendekiawan yang berpikir, para ahli filsafat, itulah yang justru pada saat itulah yang menguasai dunia dan juga mereka yang merubah dunia dan juga yang mereka dihormati dan juga menguasai peradaban pada saat itu. Intinya adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bisa menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Juga mereka kalah pada masa Al-Mutawakkil, seorang khalifah Abbasiyah yang menghancurkan mereka dari kekuasaan politik. Ya, tadinya mereka sudah bercokol di dalam Bani Abbas di masa Al-Ma'mun dan juga masa Al-Mu'tasim dan juga Al-Wathiq. Kemudian mereka akhirnya ditumbangkan dan dihancurkan oleh Al-Mutawakkil, seorang khalifah. Nah, jadi secara politik mereka hancur, kemudian secara pemikiran mereka hancur, kemudian secara apa namanya, secara teori keagamaan juga mereka sudah dihancurkan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal sehingga hancur Mu'tazilah sehancur-hancurnya dan sekarang tidak ada Mu'tazilah kecuali sedikit. Orang zaman sekarang kalau kita sering dengar si fulan Mu'tazilah, si fulan Mu'tazilah, nah, itu perkataan yang tidak benar. Ya, karena Mu'tazilah sudah hancur. Ada yang ingin menghidupkan tetapi sedikit dan mereka tidak punya kekuatan untuk bangun dan bangkit. Kemudian setelah itu Abdul Hasan Al-Asy'ari pada saat muncul, Imam Ahmad sudah ada sebelumnya. Imam Ahmad itu sudah menjadi korban dari Mu'tazilah, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau mengatakan tidak ada Al-Quran makhluk. Dan dia melawan Mu'tazilah. Nah, sehingga muncul sebuah kelompok namanya kelompok Hambali, pengikut Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad dia termasuk ulama besar yang juga menghancurkan Mu'tazilah. Ya. Nah, kemudian Al-Mu'tazilah dan Al-Hambali dan Asy'ari tadi melawan Mu'tazilah dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu akal. Ya, menjelaskan kesalahan cara berpikir Mu'tazilah dengan akal, dengan logis, dengan logika. Sedangkan Imam Ahmad dengan nas, dengan tekstual, dengan Al-Quran, dengan hadis dan seterusnya. Maka kemudian tadinya tidak ada masalah antara Asy'ari dengan Hambali, tidak ada masalah. Kemudian mereka juga baik hubungannya, tidak ada masalah antara Abul Hasan Asy'ari dan Hambali. Kemudian antara pengikutnya, ada pengikutnya siapa Abul Fadl At-Tamimi wafat tahun 410 Hijriah dari Hambali. Kemudian Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ulama besar, wafat tahun 403 Hijriah. Mereka itu berteman, akrab sekali. Dia Hambali, yang satu Asy'ari, tidak ada masalah sama sekali. Sampai tiba suatu masa di mana ada ulama yang ada di Afghanistan, namanya Abu Ismail Al-Harawi. Dia mengarang kitab Dhammut Ta'wil, dia wafat tahun 481 Hijriah. Nah, di situ dia menjelek-jelekan Asy'ari, bahkan mengatakan Asy'ari itu lebih jelek dari Mu'tazilah dan seterusnya.
akhirnya menyebabkan fitnah besar yang menyebabkan bahkan Imamul Haramain Al-Juwaini dan juga para ulama lainnya itu sampai Imam Al-Qushairi. Ya, jadi ada yang namanya Imam Juwaini, ada Imam Al-Qushairi, mereka akhirnya sampai hijrah karena fitnah daripada eh, sebagian kelompok Hambali, sebagian ulama dari Hambali. Karena mereka mendapatkan informasi yang salah tentang Asy'ari. Jadi dapat informasi salah tentang Asy'ari. Akhirnya fitnah tersebut kemudian tersebar dan juga akhirnya eh, muncul lagi fitnah di Baghdad, fitnah namanya fitnah Al-Kunduri. Nah, fitnah Al-Kunduri 456 Hijriah. Jadi seorang pemimpin, ada seorang amir, dia di situ kemudian melawan Asy'ari. Jadi dia tidak suka dengan Asy'ari, tidak suka banget, maka dia kemudian menjelekkan Asy'ari, kemudian dia menindas Asy'ari dan seterusnya. Akhirnya terjadilah fitnah-fitnah antara Asy'ari dengan Hambali, bahkan sampai berdarah. Karena ini masalah akidah tidak bisa di di apa namanya? Toleransi kalau ada seseorang mengatakan sesuatu tentang Allah yang salah, misalkan tentang Al-Quran salah, kita tidak bisa toleransi. Akhirnya terjadilah peperangan antara Hambali dengan Al-Asy'ari. Nah, seperti itu. Maka maka kemudian fitnah itu melebar terus. Nah, itu fitnah yang pertama, fitnah Al-Kunduri itu terjadi karena disebabkan oleh Hambali dari kelompok Hanabilah Hambali. Nah, siapa yang dilawan? Asy'ari. Nah, kemudian nanti terjadi lagi balasan, fitnah lagi. Fitnah ini maksudnya adalah pertentangan antara Asy'ari dengan Hambali. Ada fitnah yang terkenal namanya fitnah Qusyairiyah. Fitnah Qusyairiyah itu setelah apa namanya Al-Kunduri yang jadi pemimpin Hambali. Pemimpin di sini maksudnya pemimpin politik. Ya, dia menguasai tempat tersebut, kemudian akhirnya dia bermadzhab dengan Hambali, kemudian dia menindas Asy'ari. Sebelum kita lanjutkan, harus diingat bahwa dulu di Baghdad itu yang memimpin adalah Khalifah Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah. Dan Khilafah Abbasiyah itu masuk masa lemah. Setelah Mutawakil sudah mulai masuk masa kelemahan. Di situ muncul daulah-daulah baru, muncul negara-negara di dalam negara. Nah, jadi khalifah dari Bani Abbas itu cuma sekedar nama saja. Muncul ada namanya Daulah Saljuqiyah. Saljuqiyah ini karena Abbasi dia Hambali, ya Mutawakil itu mengambil Imam Ahmad, kemudian membela Imam Ahmad. Mutawakil ini Khalifah Abbasi yang membebaskan Imam Ahmad dari segala macam tuduhan. Eh, Kemudian karena khalifahnya Hambali, maka si pesaingnya dia Asy'ari. Dia cari apa namanya yang berbeda. Nah, muncullah daulah namanya Saljuqiyah. Di situ ada namanya Nizamul Mulk. Nizamul Mulk itu seorang menteri yang terkenal, dia yang membangun berbagai macam sekolah dan dialah yang menyiapkan Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membebaskan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Itu ceritanya. Nah, Nizamul Mulk membangun sekolah-sekolah di Baghdad dan sekolah itu sekolah Asy'ari, Syafi'i. Nah, sedangkan penguasa di Baghdad itu Hambali. Juga mayoritas penduduk Baghdad adalah Hambali. Nah, jadi ada masalah politisnya. Ini daulah satu Asy'ari, daulah satu Hambali, maka kemudian di dalam sejarah dikatakan juga itu kemungkinan pertumpahan darah dan sebagainya juga ditunggangi oleh para politisi, para pemimpin, para penguasa yang ingin menguasai daerah Baghdad. Nah, jadi akhirnya muncul eh, pertentangan yang secara zahirnya itu akidah, tapi mungkin di batinnya juga ada masalah-masalah politisnya. Allahu a'lam.
Jadi muncul fitnah namanya Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi seorang imam. Beliau adalah Asy'ari. Nah, di sini eh, beliau mengkafirkan Hambali. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasannya atau bukan mengkafirkan afwan, dia mencela Hambali. Imam Qushairi Asy'ari tadinya dia korban. Nah, pada saat fitnah sebelumnya dia korban, tapi pada saat mereka memiliki kekuatan juga akhirnya datang ke Baghdad dan kemudian dia menghina Hambali, dikatakan Hambali itu apa namanya tekstual dan seterusnya. Akhirnya terjadilah fitnah yang mayoritas adalah Hambali, penduduk Baghdad mayoritas adalah Hambali dan minoritas adalah Asy'ari. Terjadilah peperangan antara kedua kelompok tadi. Dan peperangan dalam artian ada pertumpahan darah, tawuran lah kurang lebih antara kedua kelompok itu. Nah, seperti itu mulai eh, perpecahan, ya. Dan terus tuh perpecahan antara Hambali dengan Asy'ari terus sampai eh, apa namanya? Sampai nanti Asy'ari menguasai Baghdad. Baghdad itu Irak. Irak itu dulunya tempat Imam Ahmad. Dulunya di situ adalah kandangnya Hambali. Asal muasalnya Hambali, cikal bakalnya Hambali. Ya, kekuasaan Hambali, mayoritas ulama Hambali di situ. Tetapi kemudian dengan beralihnya waktu, Asy'ari menguasai tempat tersebut. Ya, khalifahnya tadinya ada di Baghdad, Hambali, tetapi kemudian berubah menjadi Asy'ari ya dengan kekuatan daripada tadi Daulah Saljukiyah. Kenapa muncul fitnah? Muncul fitnah karena orang awam. Jadi harus diketahui muncul fitnah ini karena orang awam. Kita tahu orang awam kalau udah nggak suka sama sama seseorang, baik dia ulama atau bukan ulama, orang itu difitnah. Jika zaman sekarang ada orang awam tidak ngerti, tidak belajar, kemudian dia dengar ustadz ngomong A, dia mungkin langsung mengatakan menjelekkan ustadz tersebut misalkan. Nah, seperti itu zaman dulu juga. Itu yang pertama, karena orang awam. Yang kedua adalah sebagian ulamanya yang kena fitnah ini tidak memiliki informasi yang bagus tentang kelompok lain. Jadi dia mendengar dari satu sisi, kemudian tidak memiliki pemahaman tentang akidah lawannya, begitu. Jadi dia salah paham. Nah, itu ada yang seperti itu. Maka Ibnu Hazm di Andalusia itu sebenarnya dia mirip sama Asy'ari. Pandangan-pandangannya banyak yang mirip. Tetapi dia sangat membenci Asy'ari. Kenapa? Dia salah paham, dia dapat informasi yang salah. Makanya kemarin kita katakan ketika ulama, biasanya ulama itu kita ini makanya tidak boleh lompat kalau belajar. Jadi kita juga mempelajari ulama itu dari ulama yang sekarang terus naik ke atas. Jadi nanti kita ini sekarang ingin mengikuti salafus soleh. Kita semua ingin mengikuti salafus soleh. Tetapi nggak bisa lompat. Kita belajarnya dari bawah. Kenapa? Karena yang bawah ini melihat semua dengan jernih. Saya berikan contoh, misal begini. Misalnya ada tawuran RT, antara RT atau RW. Ada tawuran antara sekolahan misalkan. Sebabnya kadang-kadang nggak jelas. Sebab sepele, yang satu anak tetangga makan atau ambil sesuatu atau mukul anak orang lain misalkan. Kemudian terjadi tawuran besar antara dua RT atau sekolah dengan sekolah. Padahal sebabnya sepele, sangat sepele. Tapi yang tawuran tuh nggak tahu apa sebab asal muasalnya, nggak ngerti. Nah, kemudian orang-orang yang datang setelah tawurannya selesai, diteliti ada masalah apa sih? Dia ingin tahu nih, orang-orang yang berakal dari kedua belah pihak. Kemudian mereka sampai pada kesimpulan, oh masalahnya cuma masalah sepele. Cuman gara-gara anak kecil berantem, akhirnya orang tuanya berantem, akhirnya RT sama RT berantem misalkan. Nah, di sini ketahuan sebabnya. Nah, ulama pun sama. Pada saat ulama zaman dulu ada pertengkaran, mungkin zaman dulu mereka itu tidak tahu, tidak jelas. Nah, sekarang ulamanya sekarang setelah sudah apa masa sudah masanya sudah kondusif, mereka bisa mengetahui dan meneliti penyebab dari perbedaan pendapat, penyebab dari serang menyerang tersebut apa, sehingga mereka bisa mendudukkan persoalan dengan mudah. Nah, kita pada saat belajar kitab
para ulama-ulama sekarang, ulama-ulama belakangan, itu kitab-kitab itu yang akan mengantarkan kepada yang sebelumnya. Dia akan jelaskan. Kita jadi ketika baca kitab yang sebelumnya tuh ngerti. Kemudian nanti pada saat baca kitab yang sebelumnya, dia akan menjelaskan nih kitab yang sebelum-sebelumnya tuh begini keadaannya. Dia akan menjelaskan kepada kita. Tapi kalau orang-orang otodidak dan baca langsung, saya mau ikutin salaf, saya ambil buku, kemudian ikut Abu Bakar berkata A, saya ikuti Abu Bakar. Dia akan salah. Salah karena tadi yang tadi saya jelaskan. Intinya adalah kemudian mulai terjadi pertentangan antara Asy'ari dengan Hambali. Sampai muncul seorang ulama, ya, atau sebelum seorang ulama ada muncul seorang pemimpin namanya Zahir Bebers. Zahir Bebers ini adalah seorang panglima dari pasukan Qutuz. Qutuz siapa? Qutuz adalah panglima atau pemimpin yang menghancurkan Mongol. Kita tahu Mongol menghancurkan Baghdad, ya, menyelesaikan Daulah Abbasiyah, menghilangkan Daulah Abbasiyah, ya. Kemudian dia menyerang Suriah, menyerang Syam, ya, Damaskus dan seterusnya. Kemudian pada saat dia akan menyerang Mesir, dihancurkan oleh Saifuddin, dihancurkan oleh Qutuz. Qutuz seorang panglima yang adil, yang bagus, yang bijaksana, yang baik. Tetapi kemudian beliau terbunuh dan digantikan oleh namanya Al-Zahir Bebers. Zahir Bebers ini adalah seorang dari Daulah Mamalik. Nah, dia memiliki kebijakan di dalam negaranya itu tidak memilih satu madhab. Tetapi dia, Zahir Bebers itu mengatakan madhab resmi daripada Daulah Mamalik, daulahnya namanya Mamalik, ya, nama negaranya Mamalik, adalah 4 madhab. Jadi akhirnya apa namanya? Kemudian setelah itu Daulah Mamalik tadi mengatakan 4 madhab ini merupakan 4 madhab resmi dalam negara kita. Nah, dari situlah kemudian kondusif, tidak ada lagi peperangan antar madhab. Syafi'i, Asy'ari dengan Hambali juga mulai kondusif. Nah, itu adalah tahun yang kondusif. Tahun itu adalah tahun 663 Hijriah. Nah, sudah mulai kondusif keadaan karena apa? Karena si pemimpin tidak lagi memihak, sehingga tidak ada unsur-unsur politis di dalam pertentangan antar madhab. Nah, kemudian muncul salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ini masih ada waktunya nggak? Karena ini panjang sedikit. Waktunya 5 masih menit ada? lagi kan? 5 menit 5 lagi menit lagi. untuk tanya. Ya. Baik, kita ringkas sedikit. Muncul seorang ulama yang bernama Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau wafat tahun 728 Hijriah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah bayangkan wafat 728 Hijriah. Sebelumnya ada tadi kita bicara Imam Abul Fadl At-Tamimi, Hambali. Itu di atasnya. Ya, Imam Abul Fadl At-Tamimi wafat tahun 410 Hijriah. 410. Jadi jauh antara Al-Imam Abul Fadl At-Tamimi dengan Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 728 Hijriah. Agar kita tahu nih, ya, bahwa beliau wafat pada tahun 700-an. Dia adalah keluarga Hambali. Dia berasal dari keluarga Hambali. Seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat luar biasa cerdasnya. Imam besar, cerdas, tetapi kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah memiliki pandangan-pandangan yang aneh. Dan dia menasabkannya kepada salaf. Dia mengatakan bahwa pendapatnya adalah pendapat salaf. Nah, dia tahun 700. Salaf itu sahabat, tabi'in, sahabat, kemudian Rasulullah SAW, ya, zaman tabi'in, tabi'in, dan sahabat. Tahun abad ke-1, abad kedua itu salaf. Tetapi beliau lahir di abad ke-7 atau beliau wafat di abad ke-7. Nah, tetapi dia menisbatkan sebagian pemikirannya terhadap salaf. Dia berasal dari keluarga Hambali yang sangat terkenal. Bapaknya ulama, kakeknya ulama, keluarganya ulama, ya. Di sini dan dia sangat cerdas.
Di sini dia mulai bersinggungan kembali dengan Asy'ari dan dia mengatakan bahwasannya saya sekarang tidak belum tidak bisa membacakan perkataannya langsung ya, tidak belum saya siapkan. Tetapi intinya arti daripada perkataannya dia mengatakan bahwasannya dulu kakek-kakek saya ini dia mengatakan bahwa kakek-kakek saya yang bermadhab Hambali tidak sesuai dengan salaf, tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Itu perkataan Ibnu Taimiyah. Dia memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan Hambali. Kemudian dia menularkan kepada ulama Hambali lainnya. Karena para ulama Hambali belajar termasuk kepada Ibnu Taimiyah. Di antaranya murid-muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qadhi Jabal. Kemudian juga ada lagi eh, apa namanya? Ada Ibnu Abdul Hadi. Itu semua dari keluarga Hambali. Kalau kita lihat Imam Ibnu Qadhi Jabal, beliau merupakan murid cucu daripada Abu Umar Al-Maqdisi, seorang ulama besar. Kemudian Ibnu Abdul Hadi, beliau adalah cucu daripada Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini wafat tahun 620 Hijriah, penulis kitab Lum'atul I'tiqad. Kitab Lum'atul I'tiqad. Nah, kita udah jelaskan di PC Al-Irsyad Jakarta Timur kitab tersebut. Jadi cucunya ulama Hambali besar yang berbeda dengan Ibnu Taimiyah pandangannya. Gitu. Apa perbedaan Ibnu Taimiyah di dalam masalah akidah dan di dalam masalah fikih? Perbedaannya bukan perbedaan pendapat biasa. Kalau perbedaan pendapat biasa tidak ada masalah, tetapi dikatakan perbedaan syudzuz. Apa syudzuz? Nyeleneh. Bahasa Indonesianya nyeleneh. Dan bertentangan dengan ijma dan bahkan murid-murid Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah punya muridnya lagi namanya Ibnu Rajab, itu memenjarakan orang yang berfatwa sesuai fatwa Ibnu Taimiyah, dipenjara sama dia. Padahal dia gurunya adalah setelah gurunya guru dia adalah Ibnu Taimiyah. Tetapi Ibnu Rajab tahu bahwa perkataan tersebut nyeleneh, salah. Maka beliau mengatakan tidak boleh berfatwa dengan perkataan yang salah tersebut. Dia memenjarakan. Nah, contohnya misalkan perkataan Ibnu Taimiyah di dalam fikih yang dilarang oleh para ulama untuk diikuti adalah perkataan fatwa tentang masalah talak, ya, masalah perceraian, dan juga masalah lain. Di dalam masalah akidah juga beliau juga mengatakan bahwa dunia ini, dunia kita ini yang sekarang ini itu kalau kita kan kalau anda tanya antum sekarang apa Allah itu tidak ada awalnya kan? Allah tidak ada awalnya. Kalau dunia ada nggak awalnya? Ada. Siapa yang menciptakan? Allah. Ibnu Taimiyah tidak berpandangan seperti itu. Ibnu Taimiyah mengatakan dunia ini tidak ada awalnya, sama seperti Allah Taala. Nah, ini masalah yang nanti kalau dijelaskan agak panjang, tapi saya tidak bisa jelaskan. Seperti itu beliau menganggap seperti itu. Dunia ini, dunia yang kita tempati sekarang ini, tadinya ada dunia lain. Tadinya ada lagi dunia lain. Pokoknya pemahaman beliau di dalam akidah dan dia nasabkan kepada salaf dan itu kemudian ditentang oleh sebagian murid-muridnya. Tapi di sini bukan berarti kita ini menjelekkan Ibnu Taimiyah, tidak. Kita menghormati beliau adalah ulama yang sangat besar dan beliau bahkan sampai kepada derajat ijtihad menurut sebagian ulama. Tetapi hal-hal yang dianggap salah oleh para ulama itu dijadikan catatan dan digarisbawahi kemudian tidak diikuti karena Nabi kita adalah Rasulullah SAW bukan Ibnu Taimiyah. Begitu. Namun Ibnu Taimiyah itu sangat kuat hujahnya dan juga sangat cerdas seperti saya katakan sehingga dia mampu mempengaruhi banyak ulama, banyak orang. Maka terpengaruhlah sebagian ulama. Nah, jadi kalau antum baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau ulama besar tapi dia hanya kopinya Ibnu Taimiyah, copy paste. Imam Ibnu Qadhi Jabal, Imam Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya. Copy paste dari Ibnu Taimiyah. Adapun Ibnu Muflih dan Imam Az-Zahabi dan murid-murid yang lain tidak tidak mengikuti yang nyeleneh dari Ibnu Taimiyah dalam tanda kutip ya. Nah, jadi ada murid-murid Ibnu Taimiyah yang bisa mendudukan posisi Ibnu Taimiyah ketika salah tidak diikuti. Ada lagi yang tidak, malah justru terbawa oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Nah, ini penting untuk diketahui. Kemudian pendapat-pendapat nyeleneh Ibnu Taimiyah tadi tidak tersebar setelah beliau wafat. Muncul satu aliran namanya aliran Taimiyah, 150 tahun di dalam tubuh madhab Hambali. Aliran ini kemudian hilang, selesai. Jadi tidak ada lagi aliran Taimiyah dengan penuh hormat terhadap Ibnu Taimiyah. Dan beliau termasuk Syekhul Islam dan dihormati dalam madhab Hambali, dipakai semua pendapatnya dipakai, kecuali hal-hal yang tadi di garis bawahi tadi. Sudah selesai, masalah ini sudah beres. Nah, kemudian dimunculkan kembali oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab pada tahun 1745 miladi atau Masehi, kurang lebihan. Waktunya habis ya. Ya, Ustaz. Nah ya, nanti kalau gitu kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya tentang Imam atau Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Apa Ya, Ustaz. kaitannya dengan Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu bisa dijelaskan di akhir mungkin Ustaz. Ini ada beliau ini tidak pernah mengerjakan ataupun merayakan ulang tahun Ustaz. Dan beliau juga tidak mengharamkan orang yang ulang tahun. Hmm. Tetapi bagaimana kalau setiap tahunnya itu Al Irsyad kan milad Ustaz ataupun ada yang perorangan itu milad dengan pergantian diksi aja sih dari ulang tahun jadi milad gitu. Nah, itu apakah jadi haram gitu Ustaz tiap tahunnya itu milad Al Irsyad gitu ataupun kalau kalau eh, apa ya kalau haram terus kan kita pakai lampu kalau lampu mati pakai lilin terus lilin ditiup gitu Ustaz. Nah, Iya, itu kan makanya gini, ketika yang terkenal adalah ulang tahun haram. Itu yang terkenal. Tetapi makanya tadi kalau kita main asal haram-haram saja nanti kita bisa kontradiksi. Kalau dia sudah haramkan ulang tahun, dia juga akan mengharamkan milad al-irsyad, dia akan mengharamkan upacara bendera. Upacara bendera kita angkat tangan begini. Kemudian ada bendera, itu nggak ada zaman Nabi. Tetapi yang benar tidak haram. Itu angkat tangan tidak ada larangannya. Bendera di atas kita angkat tangan tidak ada larangan sama sekali. Dibolehkan. Kalau ada yang melarang, dia harus bawa dalil. Nggak ada dalilnya. Itu dari barat, dari budaya barat. Tapi tidak ada larangan. Maka dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi tidak wajib. Kalau kita nggak mau juga nggak masalah. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika kita upacara bendera, tidak masalah. Kemudian ketika Milad al-Irsyad, nggak masalah. Kemudian ketika, apalagi? Hari kemarin hari guru. Kalau orang mengharamkan hari ulang tahun, dia harus mengharamkan hari guru. Dia harus mengharamkan hari ibu. Kadang-kadang saya baca pada saat hari ibu, tidak ada dalam Islam. Kita selalu memuliakan ibu kita dan seterusnya. Ini budaya dari Barat. Itu cara berpikir yang salah. Budaya dari Barat, orang Barat memuliakan ibunya ada disebut hari peringatan hari ibu misalkan. Tidak ada larangan dalam Islam. Oh ada bawa-bawa bunga kepada ibu. Emang ada larangan bawa bunga kepada ibu? Tidak ada larangan. Kita nggak mau ikut mah nggak masalah. Saya juga nggak pernah ikut hari ibu, tidak pernah ikut hari hari ulang tahun. Tetapi ketika kita mengharamkan tuh harus jelas sumbernya, dasarnya, begitu. Nggak ada larangan. Larangan di mana? Misalnya kita bawa bunga kepada istri kita kasih, ya tidak ada larangan sama sekali. Walaupun Nabi tidak pernah bawa bunga, misalnya ya, misalkan tidak pernah bawa bunga kepada ibunya, tidak pernah bawa bunga kepada istrinya, itu tidak dilarang, begitu. Mudah-mudahan jelas ya. baik Ustaz, jelas. Ya, ya mudah-mudahan jelas. Karena kalau tidak, nanti kontradiktif. Gitu. Itu yang penting poinnya. Ya, saat ini juga ada pertanyaan. Bagaimana pandangan antum terkait satu firqoh yang menyesatkan firqoh-firqoh tertentu dengan berargumen mereka bermanhaj dengan madhaj salafus solih. Contoh menyesatkan Asy'ariyah dan Matuduriyah ataupun ormas yang tidak sesuai manhaj. Contoh menyalahkan amalan ormas NU. Bagaimana pandangannya Ustaz? Ya, begini. Ini kenapa saya panjang lebar jelasin. Ini supaya tahu dari dasarnya dari mana. Karena kalau orang nggak ngerti, nanti dia akan bawa perkataan para ulama pada saat Asy'ari dengan Hambali bertengkar, kemudian dibawa ini Imam Abu Ismail Al-Harawi menjelekkan Asy'ari, menyesatkan Asy'ari.
Al-Imam Fulan menyesatkan Asy'ari, Al-Imam ini menyesatkan Hambali, Al-Imam ini menyesatkan Maturidi. Dia tidak tahu konteksnya. Dia tidak tahu sejarahnya. Kemudian dia nukil-nukil, kemudian semua ulama di dunia sesat semuanya, tidak ada yang benar. Dan itu yang terjadi sekarang. Sekarang ada kelompok namanya Musammas. Musammas itu Samsuddin namanya, yang bisa bahasa Arab bisa lihat. Ada orang namanya Samsuddin, dia menyesatkan ulama. Dibilang Imam Nawawi sesat. Dan kalau Imam Nawawi Asy'ari dan Imam Nawawi Asy'ari berarti dia kafir. Imam Suyuti sesat. Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam sesat. Imam yang saya mendengarnya itu merinding. Para ulama, Imam Suyuti itu ngarang 500-an kitab. Kitab-kitabnya dipakai di seluruh dunia Islam, di seluruh tanpa terkecuali. Kitab mustalah hadis pakainya Suyuti, Imam. Kitab tafsir, belajar tafsir ke Imam Suyuti. Belajar apalagi? Semua pelajaran kita nyambungnya ke Imam Suyuti. Al-Imam pengarang Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sesat. Kalau Imam Nawawi sesat, kita bagaimana? Gitu. Nah, mereka sebagian kadang-kadang atau tidak seperti itu. Nah, makanya kita jelaskan ini biar tahu konteksnya. Para ulama yang datang sekarang, kemudian mereka mendudukkan persoalan dan mengatakan apakah pantas disesatkan kelompok Asy'ari, Maturidi dan lainnya? Jawabannya tidak. Kenapa tidaknya? Insya Allah akan kita bahas nanti. Kita belum selesai pembahasannya, selesai insya Allah minggu pertemuan berikutnya selesai insya Allah. Gitu. Ya, Ustaz. Jadi intinya Eh, intinya mereka salah paham gitu dalam menyesatkan ya, kelompok-kelompok lain. Akhirnya ke ormas kemana akhirnya. Ya. ya Ustaz, ini juga ada pertanyaan lagi. Mungkin ada dua lagi Ustaz ya. Karena yang ketiga ini kayaknya sama dengan yang tadi yang dijelaskan. Ini kalau ada undangan ulang tahun wajib atau tidak hukumnya kita menghadiri Ustaz? Kalau Allah alam ya, kalau ulang tahun sih tidak kayaknya, tidak wajib. Allah alam saya tidak tahu. Kalau yang wajib itu kalau pernikahan. Tapi kalau ulang Hmm. tahun, kalau antum apalagi anggap misalkan tidak boleh, ya terserah antum gitu. Hmm. Misalnya antum anggap nggak mau datang, apalagi kalau ada maksiat di situ, ya tidak usah. Tapi kalau anak kecil, ya, dan saya tidak menyarankan untuk kita udah tua, kemudian kita pakai lilin, kemudian apa namanya, potong kue itu tidak disarankan orang tua buat apa, gitu kan. Tetapi kalau anak kecil ya, ini kan anak kecil dia kan senang, nah itu nggak masalah. Tetapi kalau wajib, Allah alam saya tidak bisa jawab. Ya, baik Ustaz. Terakhir mungkin Ustaz ini ada pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwasannya Ibnu Taimiyah banyak mengeluarkan pemikiran yang belum pernah diucapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah seperti pemikiran-pemikiran baru Ibnu Taimiyah tersebut, meskipun Ibnu Taimiyah menisbahkannya kepada salaf? Iya, menurut para ulama itu bid'ah. Ya menurut Ibnu Taimiyah bukan bid'ah gitu karena dia anggap itulah salaf. Dia memahami, jadi beliau itu memahami sendiri. Makanya kemarin di awal pertemuan saya jelaskan penyelewengan itu terjadi pada saat ada seseorang yang menyelisihi ulama. Makanya Ibnu Taimiyah di sini menyelisihi. Beliau menyelisihi banyak hal. Dia membaca, dia memang orang yang sangat cerdas, tetapi dia sendiri. Sendiri. Maka orang kalau sendiri kan kita ketika berjamaah dengan sendiri, maka kita lebih percaya yang berjamaah. Pemikiran jamaah itu lebih terjaga, saling membetulkan dan membenarkan. Nah, menurut sebagian para ulama yang lain, bid'ah. Itu adalah perkataan bid'ah. Misalkan tadi, perkataan tentang dunia, alam. Alam ini, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada awalnya. Dunia nih, dunia kita sekarang, ada lagi dunia sebelumnya, ada lagi dunia sebelumnya, ada lagi dunia sebelumnya. Kapan adanya bersama Allah? Bersama Allah. Paham nggak? Jadi siapa kalau ditanya siapa yang ada pertama kali? Kalau kita jawabannya Allah, Ibnu Taimiyah menjawab Allah dan juga makhluk. Allah dan makhluk. Nah, ini penjelasan agak mendalam atau mungkin sebagian tidak paham. Tapi intinya itu di antara hal-hal yang bertentangan dengan Hambali dan yang lain. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu memiliki perkataan yang diakui oleh para pengikutnya sampai sekarang, yang perkataan mereka itu tidak ada yang sama dengannya. Ya, di dalam beberapa bab dalam masalah akidah. Nggak ada yang sama. Semua kelompok Islam tidak sama dengan
kelompok Ibnu Taimiyah tadi. Menurut yang lain bid'ah, menurut Ibnu Taimiyah dia tidak menganggap itu bid'ah karena dia menganggap itu salaf menurut beliau. Allahu a'lam. Ya, Ustaz. Ini sepertinya sama Ustaz, yang pertanyaan selanjutnya. Sebagian besar saudara kita itu menisbatkan dirinya kaum salafiyun, Wahabi, menyesatkan saudara-saudaranya yang mengikuti faham Asy'ari tadi, bahkan mengeluarkannya dari Ahlus Sunnah. Bagaimana menurut Ustaz? Kayak tadi saja. Iya, ya, singkat. Gini, kita di sini nanti akan kita bahas tentang Salafi, tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Tujuan kita membahas ini bukan untuk menyudutkan kelompok tertentu atau gimana, tetapi tidak kita karena kita sedang mempelajari akidah dan ingin menjelaskan di mana apa namanya kesalahan berpikir sebagian orang. Itu tujuan kita, jadi mudah-mudahan bisa bisa dimengerti. Dan Ya, itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi Anda jelaskan dari awal nih biar antum paham. Kenapa sih ada masalah ini? Kenapa sebagian orang ngotot? Kalau antum lihat di YouTube sekarang bisa bahasa Arab. Ada yang jangankan antum bicara apa ormas ini, ormas itu, ustadz ini, ustadz itu. Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ulama salaf. Itu disesatkan. Disesatkan. Ada yang menyesatkan. Abu Hanifah ada yang menyesatkan. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Itu salaf, bukan salaf lagi. Tahun salaf itu akhirnya. Tapi sesat disebut sesat. Nah, gimana kita atau yang lain? Nah, sumbernya apa? Nah, ini yang sedang kita bahas. Jadi kalau untuk belum paham, dengeri lagi, ulang lagi yang Ana jelaskan kemarin dan berikutnya insya Allah akan kita jelaskan kembali. Bahwa ya, sekolah kasihan Ustaz. Alhamdulillah sudah jelas. Kalaupun ada pertanyaan mungkin di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Dan pertemuan yang sebelumnya juga udah ada di YouTube Ustaz. Tinggal dilihat mungkin para jemaah yang belum mengikuti kajian sebelumnya dari Ustaz Ikram ini. Ustaz ya, dipimpin untuk doa penutupan Ustaz. jazakumullah khair. Taib, sebelum doa nanti saya ingin sedikit jelaskan juga bahwa yang mau bertanya dipersilahkan bebas bertanya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan dilewatkan, ada pertanyaan yang penting sopan, silahkan ditanyakan. Dan kemudian yang kedua juga kita di sini tolabul ilmi, jadi tidak mesti kalau ada yang apa tidak kita pahami, silahkan tanya langsung. Jangan sampai kita diam gitu. Kita doa bersama, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita kali ini dan juga menunjukkan kita kepada kebenaran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ولا تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب Ya, العالمين جزاكم الله خير ya, Alhamdulillah. Pertanyaan tadi sudah dibacakan semua ya Ustaz ya, dari 1 dan sampai 5 tadi pertanyaan, bahkan tadi udah saya bacakan semua. Jawabannya juga sudah tadi dijawab oleh Ustadz. Kalaupun belum jelas dan tadi ketinggalan, jawabannya bisa dilihat di YouTube. Setelah ini mungkin Ustadz Mirja akan di-sharekan ke YouTube. Tadi sudah saya bacakan semua soalnya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, jamaah, kita akan ketemu lagi mudah-mudahan insya Allah di pekan depan dengan kajian ya virtual subuh yang mungkin berbeda ya. Kita akan tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz
Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan sehat terus, bisa Amin. ketemu dengan kita lagi dan men-sharekan ilmu-ilmunya. Assalamualaikum Amin. Jazakallah. warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah ya Ustaz Ikrimah. Iyakum, jazakumullah khair. Syukran. Baik, Pak Naizin.